Mana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal Oleh? 20 Agustus nanti Oleh? oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus? Kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun. 200 meter dari sini Bapak Gubernur. Iya. Kemudian di situ ada makam pendiri Badan Kerjasama Antara Gereja yang Pendeta Timbul. Dan artinya bahwa minta ke pengadilan tidak dulu melakukan eksekusi. Kan mengeksekusi pengadilan kan? Betul. Pengadilan Negeri Cianjur. Betul. Sampai putusan Mahkamah Agung yang bersifat ingkrah keluarkan setelah ada MA, nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih ada ruang ada hukum upaya kan? Hukum. Ya itu aja dulu sampaikan. Ya. Itu aspek pendekatan hukumnya. Ya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Siap. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Ya, sebenarnya Pak Gubernur Puluhan jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia, GKI, Puncak, Cipanas menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri, PN, Cianjur. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan terkait adanya pengajuan permohonan eksekusi Gereja GKI Puncak Cipanas kepada Ketua PN Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Prof. Halim Bicara. Sahabat sekalian, hari ini kita berbicara tentang soal rumah ibadah dan bicara juga tentang toleransi beragama. Dan bagaimana sikap Kang Deddy nanti kita akan ikuti ya, terutama dalam hal merespon kejadian yang cukup ya menyedihkan dan mengharukan menurut saya adalah sebuah gereja berusia 40 tahun di Cianjur terancam dilelang oleh bank ya. Nah, berikut kita ikuti sahabat sekalian bagaimana kisahnya, bagaimana sebenarnya bisa rumah ibadah dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank. Berikut videonya. Tanahnya punya siapa? dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada Pendeta Timbul Panggabean. Oh, Pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Yeah. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Yeah. Masalahnya Bapak non sewu kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang bersifat akta hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. hibah Kan pemilik ini menghibahkan nih tanah nih. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Belum Bapak, belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Ya kan karena tidak tahu meninggal kapan. Siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mampu bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak, atau misalnya yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak, di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan. Jadi sindikasi, awalnya satu BPR Supra di Cianjur, kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit, dia minta bantuan ke BPR Kar di BSD dan BPR Kar di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja, jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap, karena bukan BPR Bapak. Ya. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Oh ya, siap. Sahabat sekalian, diskusi kita tentu mengarah kepada kasus gereja yang terancam dilelang ya. Tetapi kalau melihat dari sikap Kang Deddy, tentu ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa dari kita. Bagaimana dia dengan sangat dengan hati dan dengan sangat perhatian ya mendengarkan keluhan seorang pendeta
yang menjadi pimpinan gereja di Cianjur ya. Sahabat sekalian, Kang Dedi memang mendengarkan dengan seksama dan bagaimana mereka menceritakan bahwa gereja ini tanahnya, asetnya ini dijaminkan ke bank oleh anak pendeta yang sebelumnya memimpin gereja tersebut. Dan pemimpin gereja itu atau pendeta itu sudah meninggal dan anaknya kemudian tanpa sepengetahuan pengurus ya, pengurus gereja ya, ini melakukan kalau bahasanya adalah menggadaikan ya sertifikat itu ke bank. Apa yang terjadi sahabat sekalian? Kemampuan untuk membayar ya dari yang menggadaikan dari ahli waris ya, pendeta yang sebelumnya memimpin itu ternyata gagal untuk melunasi atau menyicil pinjaman tersebut. Hasilnya sahabat sekalian, tertunggaklah senilai 6 miliar ya, 6 miliar yang harus ditagih oleh bank, dan tanggal 20 Agustus besok kalau nggak dibayarkan maka gereja itu akan disita atau bahkan dilelang. Sahabat sekalian, ada yang menarik bagi saya untuk mencermati ini adalah bagaimana ya Kang Dedi Mulyadi ya dengan sangat piawainya sebagai seorang gubernur memberikan suatu harapan juga ya agar gereja yang GKAI Puncak Cipanas ini tidak sampai dilelang atau bahkan berpindah tangan dari kepemilikan sebagai sarana rumah ibadah. Tanah gereja ini sebenarnya semula digadaikan senilai yang mengambil uang pinjaman sekitar 6 miliar dan kemudian meningkat menjadi 10 miliar. Nah, pinjamannya macet dan bank mengajukan eksekusi lelang meskipun ya di situ ada makam pendeta yang sebelumnya dan tentu juga dengan terpaksa pihak bank tidak ingin dirugikan. Nah, apa yang menjadi masalah di sini? Yang pertama adalah pemberian lahan ya untuk rumah ibadah itu ternyata oleh pendeta almarhum yang sebelumnya memiliki tanah itu ternyata yang diklaim sebagai hibah atau pemberian untuk rumah ibadah ternyata tidak punya surat bukti bahwa itu adalah memang dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma kepada gereja. Dan alhasil sahabat sekalian, anak daripada mantan pendeta yang sudah meninggal ini kemudian membuat sertifikat atas namanya dan kemudian ya terjeratlah dengan pinjaman perbankan ini. Saya melihat disinilah ya bagaimana Kang Dedi ini memberikan semangat dan dia menyarankan agar ya pihak pengurus gereja GKAI Puncak Cipanas ini mengajukan permohonan penundaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cianjur dan tentu agar eksekusinya ditunda sampai kepada berlaku ingkrah, hukumnya ingkrah, yaitu mungkin nanti sampai ke kasasi, kemudian juga sampai ke bahkan sampai PK misalnya ya. Nah, ini Kang Dedi cukup memahami betul ini. Dia mengatakan bahwa dari aspek hukumnya Kang Dedi tidak bisa intervensi atau mempengaruhi apa yang sudah menjadi keputusan PN Cianjur, tetapi secara administratif ini bisa dilakukan pendekatan kepada pihak PN ya agar penundaan untuk eksekusi ini. Karena di sini tidak ada pihak yang terkait ini adalah yang menggadaikan dan pihak bank. Pihak bank tentu mungkin punya cara juga nanti bagaimana mereka bisa membantu penundaan ini dan saya pikir PN juga tentu akan memikirkan ulang kembali. Tapi baru kali ini Kang Dedi melakukan secara langsung dan juga dia berharap Kang Dedi bahkan berupaya ya mencarikan donatur penyumbang nanti ke terutama umat Kristiani yang memiliki kelebihan. Jadi Kang Dedi membuat sebuah
usulan, semoga berhasil katanya, untuk meminta agar hutang itu bisa dibayar melalui bantuan-bantuan donatur dari umat Kristiani. Saya pikir di sinilah sahabat sekalian ya, bagaimana Kang Deddy itu memperlihatkan dia, meskipun dia adalah seorang pemimpin yang beragama Islam, yang Sundanis ya, tetapi dia memperlihatkan bahwa keberagamaan atau toleransi, kemudian saling membantu meskipun berbeda agama, itu harus dilakukan. Terlebih-lebih dia adalah sebagai pemimpin atau gubernur. Jadi seorang gubernur tidak boleh membeda-bedakan antara satu rumah ibadah dengan rumah ibadah lainnya. Dia harus memberikan pengayoman, dan bahkan Kang Deddy ini sudah memperlihatkan sikap yang bijaksananya dalam mensupport penyelesaian masalah gereja yang ada di Cianjur. Sahabat sekalian, kalau kita bayangkan ya, bagaimana misalnya gereja puluhan tahun itu yang menjadi aset dan lingkungan spiritual hanya karena kebijakan perbankan ya dan utang keluarga bisa dimungkinkan untuk dieksekusi. Maka disinilah sebenarnya nanti harusnya pihak perbankan itu mempertimbangkan sejak awal, ini tanah berada di atas gereja. Jadi pasti pihak perbankan itu tahu persis bahwa itu akan bermasalah, bukan hanya antara yang menggadaikan, yang menjaminkan ke bank, tetapi juga ini kaitan dengan lokasi ya, di mana gereja itu berdiri, dan tentu juga tidak mungkin mereka memberikan pinjaman dengan jaminan itu tanpa survei. Nah, saya pikir di sini pihak perbankan ini perlu juga diaudit ini. Kenapa sampai ya lahan atau aset yang di atasnya ada rumah ibadah itu diterima sebagai jaminan untuk mengambil atau meminjam uang. Saya pikir di sini jelas-jelas ya sebuah ironi di mana kita lihat ya, ini akan berdampak pada persoalan kehidupan toleransi beragama. Coba bayangkan sahabat sekalian, seandainya ini tidak bisa ditebus, tidak bisa dibayar, apa yang terjadi? Maka problem yang akan muncul kemudian adalah ketika tanah tidak bisa diselamatkan, gereja tidak bisa diselamatkan, maka mereka butuh suatu lahan kembali, membangun kembali, tetapi bukan hanya soal aset atau soal biaya pembangunan, tetapi akan bermasalah lagi soal izin, soal bagaimana respon lingkungan di masyarakat Cianjur tentunya. Nah, ini nanti bisa juga menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Jadi saya melihat di sinilah sahabat sekalian pentingnya pihak perbankan itu ya betul-betul hati-hati dalam melakukan, terutama untuk pengajuan lelang eksekusi gereja yang sudah 40 tahun berdiri ini. Sahabat sekalian, persoalan ini jangan sampai merembet kepada soal kerukunan umat beragama atau intoleransi. Kenapa? Karena Jawa Barat ini kita berdasarkan data Setara Institut misalnya, tahun 2024 aja ada 38 peristiwa yang mengganggu atau bahkan dianggap intoleran. Pelakunya itu ya bisa bermacam-macam, dari ormas keagamaan, dari masyarakat atau individu, bahkan ada oknum-oknum yang pengurus ya keagamaan itu sendiri. Nah, disinilah menurut Setara Institut ya negara gagal dalam membangun ekosistem toleransi itu. Tapi saya tidak sepakat dengan Setara Institut. Bukan gagal, tapi memang karena persoalan umat, persoalan literasi, persoalan kesadaran beragama itu, saya pikir itu tidak bisa secara serta-merta disulap menjadi sesuatu yang atau sesuatu yang sempurna. Maka proses-proses inilah, makanya disinilah sahabat sekalian penting seorang pemimpin yang memang paham. Seperti Kang Deddy ini, begitu ada masalah ya dia turun, termasuk soal gereja yang terancam di lelang ini.
Begitu juga kasus di Cidahu yang menyebabkan 7 orang tersangka ya dalam aksi perusakan sebuah rumah yang dijadikan tempat retreat ya kelompok saudara-saudara kita yang beragama Kristiani, terutama dari anak-anak SMP yang sekolah di sana. Jadi ini adalah telah diperlihatkan oleh Kang Deddy bagaimana dia begitu ada masalah kasus Cidahu misalnya, beliau langsung turun mendamaikan masyarakat, kemudian memberikan bantuan kepada atau membiayai kerusakan itu. Nah, jadi saya pikir termasuk juga dalam kasus yang di Cianjur ini, Kang Deddy betul-betul tampil sebagai seorang pengayom untuk seluruh agama yang ada. Kang Deddy tidak mau diam, dia berupaya turun misalnya untuk kasus Cidahu 100 juta dia bantu misalnya, kemudian juga untuk kasus Cianjur yang terancam dilelang ini, gereja ini dilelang, dia berjanji akan mencari donatur-donatur ya umat Kristiani dan orang-orang yang mungkin dermawan untuk membantu agar bisa gereja ini ditebus dan tidak jadi berpindah tangan. Sahabat sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Yang pertama adalah disinilah diperlukan kehadiran negara. Negara tidak boleh abai, negara tidak boleh membiarkan ya, selalu memberikan pendampingan, literasi, kemudian melindungi ya semua umat beragama sehingga pendirian rumah ibadah, kemudian toleransi beragama, kedamaian umat beragama antar umat beragama ini tetap dipelihara. Tetapi tidak kalah pentingnya juga adalah itu variabelnya tidak berdiri sendiri. Jadi semakin baik nanti ekonomi masyarakat di situ, semakin baik kondisi politik, situasi politik, maka rumah ibadah itu nanti akan baik. Jadi banyak hal yang harus dilakukan oleh negara dan pemerintah. Nah, dalam hal ini Kang Deddy sudah memulai dan memberikan kenyamanan, memberikan pendampingan dan memberikan bantuan agar masyarakat ya memahami bahwa rumah ibadah dan kebebasan umat beragama itu adalah hak segala bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi disinilah barangkali perlu kita berpikir kembali ya dalam menyelesaikan soal-soal keumatan antar umat beragama ini. Sahabat sekalian, kalau soal kebebasan beragama ini tidak kita kawal, maka ini akan menjadi bahan bom waktu yang akan merusak bangsa kita ini. Tidak ada cara lain adalah mari kita saling menghargai, saling berupaya untuk saling menghormati, menghargai dan toleran dalam masalah keagamaan. Sahabat sekalian, di akhir ini apa yang bisa kita pelajari adalah semua pihak, negara, masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan seluruh aparatur pemerintah harus saling membahu dalam menciptakan kerukunan toleransi umat beragama. Dan satu lagi sahabat sekalian, ya dalam soal umat beragama juga, soal pemindahan hak, pemberian atau hibah segala macam, itu jangan lupa untuk menuliskan, mendaftarkan di notaris atau mensertifikatkannya sebagai sumbangan untuk rumah ibadah. Banyak rumah ibadah yang kemudian ya bukan hanya gereja, tetapi banyak juga masjid, musola dan rumah ibadah lainnya yang bisa berpindah tangan atau ditarik oleh orang pemberi sebelumnya atau ahli warisnya gara-gara pemberiannya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang kita, yaitu sertifikatkan ya menjadi ya sebuah hibah atau pemberian untuk rumah ibadah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, dan akhirnya jangan lupa subscribe, likes and comment terhadap video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.